Dugaan manipulasi nilai jaminan gugatan 92 miliar rupiah hantam Bank Artagraha Ambon. Sengketa perdata bernilai puluhan miliar rupiah mengguncang dunia perbankan di Kota Ambon. PT Bank Artagraha Internasional Tbk Cabang Ambon digugat perdata dua pengusaha lokal, George Tanago dan Tom Charles John Tanago, dengan nilai tuntutan mencapai 92,7 miliar rupiah. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor perkara 218-G/2025-PN-AMB. Salah satu penggugat, Tom Charles John Tanago, mengatakan gugatan diajukan karena pihaknya menilai terdapat dugaan perbuatan melawan hukum atau PMH dalam pengelolaan fasilitas kredit yang diterima dari Bank Artagraha. Charles menjelaskan sengketa bermula dari fasilitas kredit revolving loan 1, 2, dan 3 dengan total plafon 35,4 miliar rupiah. Namun menurutnya dana yang benar-benar digunakan atau baki debit hanya sebesar 30,29 miliar. Karena itu pihaknya menilai kewajiban pembayaran seharusnya hanya sebatas sisa pokok pinjaman tersebut, tanpa pembebanan bunga, denda, maupun tunggakan yang dinilai tidak sesuai. Selain mempersoalkan perhitungan kewajiban kredit, Charles juga menyoroti nilai aset yang dijadikan agunan. Menurutnya, berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP tertanggal 25 Oktober 2017, nilai pasar wajar aset jaminan yang belum terjual mencapai 73,01 miliar. Namun, ia menduga terdapat pengaburan terhadap nilai sisa aset jaminan sebesar 42,72 miliar yang dinilai telah merugikan kondisi keuangan perusahaan. Aset yang menjadi objek sengketa terdiri atas sejumlah properti strategis di kawasan Paso, Kota Ambon. Di antaranya ruko besar atau swalayan Paso, ruko kecil SHM nomor 1544, hingga komplek ruko Megamas Paso yang memiliki total nilai puluhan miliar rupiah. Charles mengatakan pihaknya menuntut ganti rugi material sebesar 42,7 miliar dan ganti rugi imaterial sebesar 50 miliar. Ia mengungkapkan persoalan kredit tersebut tidak hanya berdampak terhadap keberlangsungan usaha keluarga yang telah dibangun selama bertahun-tahun, tetapi juga memengaruhi kondisi kesehatan kakaknya, George Tanago. Menurut Charles, George mengalami gangguan kesehatan serius berupa pecah pembuluh darah di otak hingga menderita stroke. Kondisi itu, kata dia, diduga dipicu oleh tekanan mental dan finansial yang dialami selama proses penyelesaian kredit dengan pihak bank. Melalui gugatan tersebut, para penggugat juga meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon meletakkan sita jaminan atau konservatoire beslag terhadap seluruh aset yang menjadi objek sengketa. Selain itu, penggugat meminta tergugat dihukum membayar uang paksa atau dwangsom sebesar 1 juta per hari apabila terlambat melaksanakan putusan pengadilan. Penggugat juga memohon agar putusan nantinya dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun masih terdapat upaya hukum berupa banding maupun kasasi. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Ambon, putusan perkara tersebut dijadwalkan dibacakan pada Selasa 7 Juli 2026. Namun kembali ditunda pada 21 Juli. Terpisah, Legal Bank Artagraha Internasional Tbk Cabang Ambon, Sherlianingsi FY Meronda, menyatakan menghormati dan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Ambon terkait gugatan perdata senilai 92 miliar yang diajukan oleh George Tanago dan Tom Charles John Tanago. Sherlianingsi mengatakan perkara tersebut masih dalam tahap persidangan sehingga bank memilih menunggu putusan majelis hakim.
Terkait materi gugatan maupun jawaban bank terhadap dalil-dalil yang diajukan penggugat, ia menyebut seluruh dokumen telah disampaikan dalam persidangan. Saat dimintai tanggapan mengenai tuduhan adanya perbuatan melawan hukum, dirinya kembali menegaskan bahwa tuduhan tersebut merupakan versi penggugat. Ia juga menegaskan Bank Artagraha menjalankan seluruh prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam proses pemberian kredit. Namun, terkait pertanyaan yang lebih rinci mengenai proses restrukturisasi kredit, penilaian agunan, komunikasi dengan regulator, hingga upaya penyelesaian sebelum gugatan diajukan. Sebagai legal perusahaan, ia menyatakan hal tersebut bukan merupakan kewenangannya untuk dijelaskan kepada media. Mengenai kemungkinan langkah hukum apabila putusan nantinya tidak menguntungkan pihak bank, ia mengatakan pihaknya belum dapat memberikan tanggapan karena masih menunggu putusan pengadilan. Terkait penundaan pembacaan putusan dari 7 Juli menjadi 21 Juli, ia mengatakan pihak bank hanya mengikuti jadwal yang ditetapkan pengadilan melalui sistem e-court dan tidak mengajukan pertanyaan khusus mengenai alasan penundaan. Di akhir keterangannya, ia mengimbau masyarakat dan nasabah tidak perlu khawatir terhadap layanan Bank Artagraha karena operasional bank tetap berjalan normal. Kalau dari pihak bank sendiri, sekarang kan gugatannya memang sudah sementara berproses di PN Ambon. Ya, kita tetap mengikuti proses yang ada sampai dengan putusannya selesai aja. Yang pertama pasti Bank Artagraha sudah menjalankan semua prosedurnya ya. Kalau dalam case ini berarti kredit. Sudah menjalankan prosedurnya sudah tentu dengan baik dan benar. Itu berarti selama hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur itu sama-sama dijalankan dengan baik, ya tidak perlu takut gitu. Karena kami juga perbankan, kami pasti memegang asas-asas itu.